Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wasriono. Kali ini kita akan membahas materi peluang yang kedua, yaitu kita akan membahas tuntas tentang permutasi. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, kita mulai langsung pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi. Jadi di sini untuk mempermudah, kita akan membagi beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang faktorial, kemudian yang kedua intinya yaitu permutasi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis permutasi, dan yang terakhir adalah pembahasan soal yang kompeten untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kita mulai langsung yang pertama. Kita akan membahas tentang faktorial. Ini adalah salah satu ilmu atau aplikasi di matematika. Jadi caranya di sini kita bukan untuk membentuk faktorial atau mencari dari mana faktorial berasal, tapi kita di sini akan menggunakan faktorial dalam permutasi. Jadi lambang faktorial di sini seperti tanda seru. Kalau kalian lihat di kalkulator juga ada, boleh dipakai. Jadi kita mulai untuk faktorial terkecil yaitu 0 faktorial. Hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian jika ada 1 faktorial, ini juga hasilnya adalah 1. Nah, kemudian jika ada 2 faktorial, maka hasilnya adalah 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian jika ada 3 faktorial, maka hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1, maka jawabannya sama dengan 6. Kemudian jika ada 4 faktorial, ini juga hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya sama dengan 24. Jadi tips di sini paling tidak kalian bisa menghafal dari 0 faktorial sampai 6 atau 7 faktorial. Kalau dia diminta misalnya 10 faktorial, ini bisa kita stop ya. Jadi bisa kita stop, kita teruskan juga boleh. Misalnya kita stop menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial, ini sah atau boleh. Karena 8 faktorial bisa kita teruskan menjadi 8 kali 7 kali 6 sampai 1. Jadi kesimpulannya coba dilihat bentuknya. 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya. Maka di sini kalau nanti muncul n faktorial, bisa kita gunakan bentuk umumnya, yaitu n dikali n kurang 1, karena dikurangi 1 ya. Kurangi 1 lagi berarti n kurang 2. Kemudian kita kali dan seterusnya sampai 2 kita kali dengan 1. Jadi itulah prinsip faktorial yang akan kita gunakan pada permutasi. Nah, kemudian kita masuk ke intinya. Nah, di sini jika kita bicara permutasi, maka kita terlebih dahulu harus tahu apa sih makna dari permutasi di sini. Jadi permutasi itu sebenarnya penyusunan suatu bentuk, hampir mirip dengan pembelajaran kita di peluang 1, dan ini lanjutannya ya. Jadi penyusunan suatu bentuk dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini urutan maksudnya adalah bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Jadi di sini kalau kita lihat satu kasus, misalnya 3 orang yang bernama Adi, Roy, dan Dimas akan dipilih menjadi ketua dan bendahara. Jadi di sini ada 2 jabatan yang akan dibentuk. Yang diminta berapa banyak susunan yang dapat dibentuk. Jadi ingat ya, untuk kaidah pencacahan bahwa semua bentuk harus kita buat agar dia benar. Jadi kita misalkan di sini untuk ketua, di sini untuk bendahara, dan ini ketiga orangnya. Jadi caranya boleh kita pasang-pasangkan ya. Misalnya Adi dulu sebagai ketua, kemudian Roy-nya sebagai bendahara. Nah, sekarang prinsip permutasi bagaimana kalau kita balik?
Adinya bendahara, Roy-nya ketua. Nah, inilah makna dari permutasi, bahwa Adi ketua, bendaharanya Roy, itu akan berbeda jika Roy-nya ketua dan Adinya sebagai bendahara. Jadi ini sudah merupakan dua bentuk yang berbeda. Dan seterusnya, misalnya kita buat Adinya di sini sebagai ketua, kemudian Dimasnya sebagai bendahara. Nah, kemudian kita bentuk lagi, misalnya Adinya di sini bendahara dan Dimasnya sebagai ketua, dan selanjutnya Roy-nya sebagai ketua, Dimasnya sebagai bendahara, dan Roy-nya bendahara dan Dimasnya sebagai ketua. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka bentuknya di sini sudah kompleks ya, tidak ada lagi cara yang lain yang bisa kita gabungkan. Jadi di sini sudah bisa kita simpulkan bahwa banyak caranya adalah 6 cara. Nah, bagaimana kalau kasusnya di sini orangnya banyak? Maka tentu kita gunakan permutasi sebagai penyederhanaan perhitungan. Jadi caranya bagaimana? Ini soal yang tadi ya, 3 orang yang bernama Adi, Roy, dan Dimas akan dipilih menjadi ketua dan bendahara. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk? Jadi caranya untuk menggunakan permutasi, kita lihat di sini, permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia itu bisa dirumuskan dengan PNK. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada bentuk yang lain, boleh kalian explore di internet. Tapi pada umumnya permutasi ditulis P besar, kemudian N ini yang tersedia, dan K-nya yang diminta. Jadi rumusnya sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial. Ini aja yang kita gunakan. Nah, kita lihat di sini persoalannya Adi, Roy, dan Dimas. Itulah yang tersedia. Maka N-nya sama dengan 3. Kemudian yang diminta adalah ketua dan bendahara. Maka K-nya sama dengan 2. Jadi kita hitung permutasinya. Jadi banyak caranya adalah permutasi NK. N-nya 3, K-nya 2. Maka hasilnya permutasi 32. Kita masukkan ke rumus yang di atas. N-nya adalah 3, berarti 3 faktorial. Kemudian bawahnya 3 dikurang 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial adalah 6, 1 faktorial adalah 1, maka hasilnya sama dengan 6. Nah, terbukti dengan cara manual, hasilnya juga sama. Nah, itulah untuk pembahasan yang sederhana tentang permutasi. Tapi ternyata ini banyak jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ada permutasi unsur yang sama. Apa maksudnya? Kita buat di sini ada kasus juga, yaitu tentukan banyak susunan huruf-huruf dari kata mama. Nah, ini misalnya ada kata mama dan ternyata huruf M-nya ada 2 dan huruf A-nya juga ada 2. Jadi bagaimana menyusunnya? Apakah M yang di sini dengan M di sini berbeda? Nah, tidak ya, ini sama. Jadi caranya kita lihat manual dulu kita buat. Misalnya ini kata mama, kita ubah-ubah ya hurufnya untuk hal yang berbeda. Berarti di sini bisa kita ganti menjadi MA, AM. Kemudian kita ganti lagi MM, AA. Kemudian kita buat lagi AA, MM. Kemudian AM, AM. Dan yang terakhir adalah AMMA. Jadi hanya 6 ya. Ini caranya hanya 6. Nah, bagaimana kalau kita gunakan rumusnya? Nah, untuk menggunakan rumus permutasi dengan unsur sama, jadi caranya mama ini kita hitung saja hurufnya. Ternyata ada 4. Jadi N-nya 4 ya. Setelah N-nya 4, kita cek ada berapa huruf yang sama. Ternyata huruf M ada 2 yang sama, berarti M-nya 2. Kemudian huruf A-nya ada 2 yang sama, berarti A-nya 2. Kalau tidak sama, tidak perlu kita buat, karena yang mau kita cari unsur sama. Jadi rumusnya adalah, banyak caranya nanti permutasi
banyak di sini hurufnya letakkan di atas. Ini maksud KLM ini bisa banyak dan seterusnya, tergantung banyak berapa huruf yang sama. Jadi rumusnya tidak ada pengurangan, hati-hati. Langsung N faktorial dibagi dengan K faktorial, L faktorial, M faktorial. Jadi kita gunakan di sini langsung ya. Maka bisa kita buat PNKLM. Berarti hasilnya permutasi 4 di atas karena semuanya banyak hurufnya. Kemudian yang sama kan 22. Berarti di sini bawahnya 2,2. Cara menghitungnya sama dengan langsung 4 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial. Kita kali 2 faktorial. Kita hitung ya. 4 faktorial 24. 2 faktorial 2. 2 faktorial 2, 2 kali 2, 4, maka 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi terbukti bahwa dengan manual dan rumus hasilnya pasti sama. Itulah permutasi unsur yang sama. Kemudian ada permutasi siklis. Nah, kalau ada kata siklis, berarti di situ ada perputaran. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana cara menentukannya. Akan ditentukan banyak cara duduk pada meja bundar. Nah, di sini karena banyak cara duduk, otomatis kita misalkan dulu paling sedikit 2 orang. Karena kalau 1 orang tidak ada caranya ya, karena dia sendiri. Nah, untuk 2 orang, cara menentukannya misalnya ini ada meja dan di sini ada 2 orang yang duduk, yaitu A dan B. Kalau kita tentukan banyak caranya, posisi A dan B di sini bukan letak-letak di sini ya. Jadi maksudnya berapa caranya itu posisinya. Artinya kalau dilihat dari A dan B, berarti kalau saya tanya kanan A siapa? Berarti kanan A adalah B. Jadi posisikan orang duduk ya. Kiri A siapa? Kiri A juga B. Nah, kalau kita buat B-nya pun di sini, A-nya pun di sini, maka kalau diminta kanan A kan tetap B, kiri A juga tetap B. Berarti kesimpulannya jika 2 orang, maka caranya itu hanya 1. Nah, bagaimana kalau nanti ada 3 orang? Nah, kalau 3 orang, kita buat dulu yang pertama. Kita misalkan di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Jadi ingat ya, tadi lihat posisi. Bukan diputar-putar, dia lihat posisi. A-nya kalau di sini misalnya ada pertanyaan siapa kanan A. Kanan A adalah B, kiri A adalah C. Nah, untuk memutarnya ingat, jika kita memutar sesuatu, kita harus menempatkan 1 titik pusat. Artinya 1 titik jangan dirubah-rubah. Nah, kita misalkan titik A tidak boleh kita rubah, tinggal memutar B dan C. Jadi bisa kita buat yang kedua, yaitu di sini A, di sini B, dan di sini C. Jadi ini berbeda ya. Dari mana kita tahu? Lihat saja posisinya. Di sini kanan A adalah B, kiri A adalah C. Sedangkan di sini kanan A adalah C, kiri A adalah B. Nah, itulah cara menggunakan untuk permutasi siklis. Nah, kita lihat ada tidak cara yang lain? Tidak ada ya. Jadi untuk 3 orang hanya ada 2 cara. Nah, bagaimana kalau misalnya diminta 4 orang? Kita susun langsung, sudah tahu triknya. Kita misalkan ini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, kalau kita buat di sini untuk perputarannya, ingat 1 harus tetap, jangan dirubah. Maka di sini bisa kita buat A, di sini bisa kita buat B, ini kita rocker ya, DC. Nah, kemudian kita buat lagi A-nya tetap. Nah, sekarang kita ganti ini C, di sini B, di sini D. Nah, sekarang kita buat lagi A-nya tetap, di sini tetap C, kita rocker ya, ini D, yang ini B. Nah, kita buat lagi di sini A-nya tetap, di sini kita buat D, di sini B dan di sini C, kita rocker. Di sini A, di sini D, di sini C dan di sini adalah B. Jadi tidak ada yang lain lagi ya. Nah, itulah cara memutarnya.
Nah, kita lihat di sini ada 6 cara. Jadi kalau 4 orang ada 6 cara, maka bisa kita simpulkan dari yang pertama tadi, jika 2 orang di situ 2 kurang 1 faktorial, ternyata 1 faktorial hasilnya 1, benar ya? Nah, kemudian jika ada 3 orang berarti 3 kurang 1 faktorial, maka hasilnya 2 faktorial, hasilnya adalah 2, benar kan? Nah, kemudian jika 4 orang berarti 4 kurang 1 faktorial itu sama dengan 3 faktorial, berarti hasilnya adalah 6. Nah, jadi kita simpulkan untuk n orang duduk di meja bundar, maka hasilnya adalah n kurang 1 faktorial. Itulah rumus untuk permutasi siklis. Nah, kita teruskan untuk permutasi duduk berjajar. Ini biasanya tidak dibahas di buku ya, tapi saya tambahkan untuk mengingat. Nah, bedakan duduk berjajar dan duduk melingkar. Nah, kalau untuk berjajar ini mudah. Jadi caranya misalnya 2 orang akan duduk berjajar. Ini sama seperti ketua dan bendahara tadi. Jadi jika di sini A, di sini B, maka posisi B di sini, A di sini sudah berbeda ya. Jadi di sini untuk 2 orang ada 2 cara. Nah, bagaimana untuk 3 orang? Untuk 3 orang, misalnya kita susun A, B, C, maka di sini bisa kita buat A, C, B. Kemudian di sini kita buat B, C, B, A, C. Kemudian kita buat lagi B, C, A. Nah, sekarang C-nya letakkan ke depan, C, A, B. Nah, yang terakhir adalah CBA. Jadi caranya hanya ini ya, atau hanya 6 cara. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya 4 orang dan seterusnya, kita rumuskan saja. Ternyata kalau 2 orang hasilnya adalah 2 faktorial. Sedangkan jika 3 orang adalah 3 faktorial, hasilnya 6, benar kan? Maka kalau diminta 4 orang berarti 4 faktorial, hasilnya adalah 24. Jadi jika ada n orang duduk berjajar, maka jawabannya adalah n faktorial. Jadi bedakan ya, jika siklis kurangkan 1, kalau berjajar n faktorial. Itulah prinsip dari jenis-jenis permutasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang kompeten, yaitu soal UN dan SBM PTN. Yang pertama untuk UNBK IPS 2018 dengan soal, dalam pemilihan pengurus Karang Taruna akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang. Nah, ingat ya, banyak cara yang dapat dilakukan adalah. Jadi di sini ingat yang tersedia 10, berarti bisa kita buat n-nya 10. Kemudian yang akan dipilih berapa jabatan di sini? 3 ya. Ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti 3. Nah, ingat kalau sudah jabatan maka kita gunakan permutasi. Jadi banyak caranya, langsung permutasi 10/3. Jadi kita hitung saja ya, 10 faktorial kita bagi dengan 10 kurang 3 faktorial, berarti 10 faktorial per 7 faktorial. Ini kita sederhanakan perhitungan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial stop. Kenapa? Karena di bawah ada 7 faktorial supaya ini habis. Jadi sederhana kan menghitungnya. Nah, jadi hasilnya tinggal 10 kali 9 kali 8. Maka jawabannya adalah 720. Mudah ya. Jadi jawabannya adalah D, 720. Nah, kemudian kita bahas lagi soal UM-UGM 2008. Dengan soal, 9 motor terdiri dari 4 Honda, 3 Yamaha, dan 2 Suzuki. Akan diparkir membentuk suatu barisan. Jika setiap merek motor tidak boleh terpisah dalam barisan tersebut, maka banyaknya barisan yang dapat dibentuk. Jadi kita buat saja seperti ini ya, biar mudah. Kita misalkan karena Hondanya ada 4, berarti H1 sampai H4. Kemudian di sini Yamaha-nya 3, berarti Y1, Y2, Y3. Kemudian Suzuki-nya 2, berarti S1, S2.
Jadi inilah kita misalkan posisi motor yang akan diparkir. Ingat di sini tidak boleh disisipkan dengan Yamaha atau Suzuki ya. Begitu juga dengan Yamaha, tidak boleh kita sisipkan dengan Honda karena di sini syaratnya tadi adalah jika setiap merek motor tidak boleh terpisah. Jadi harus bersama-sama ini. Nah, kita hitung banyak caranya. Untuk Honda saja ini berjajar atau siklis, bersejajar ya. Berarti kalau dia berjajar berarti kita gunakan 4 faktorial. Kemudian di sini 3 faktorial, di sini adalah 2 faktorial. Jadi kalau kita gunakan banyak cara, jangan lupa di peluang 1 harus kita kalikan. Maka hasilnya 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, di sini kenapa muncul 3 faktorial? Inilah yang kita harus hati-hati dalam pengerjaan soal. Karena di sini kita anggap ini 3 kelompok. Nah, kalau 3 kelompok berarti bisa kita susun 3 faktorial lagi. Seperti 3 orang yang sedang duduk berjajar. Maka di sini harus kita kali lagi dengan 3 faktorial. Jadi hasilnya adalah 4 faktorial 24. 3 faktorial 6, 2 faktorial 2, dan 3 faktorial 6. Jika kita kali, ini hasilnya adalah 1728. Jadi jawabannya adalah D, 1728. Oke, lanjut lagi kita untuk soal USM STIS 2011. Dengan soal dari huruf S, I, G, M, dan A dapat dibuat 120 kata. Ini benar ya. Kenapa 120 kata? Tidak ada huruf yang sama berarti 5 faktorial berarti 120. Jika kata ini disusun secara alfabetikal, jika ada kata alfabetikal ini artinya huruf A sampai Z harus terurut ya. Nah, jadi tidak boleh lompat dia. Maka kata sigma akan berada pada urutan ke. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk menjawab persoalan ini cukup rumit karena kita butuh kehati-hatian. Kalau diminta kata sigma, otomatis ini agak jauh dia. Karena yang pertama yang mau dibentuk pasti dari huruf A. Nah, coba kita bentuk dulu jika depannya A. Ada berapa buah ini? Jika depannya A, maka otomatis samping yang pertama kan pasti G. Tidak boleh S dulu ya, karena alfabetikal. Berarti di sini G dulu, kemudian I, kemudian M, kemudian S. Inilah yang nomor 1. Nah, ternyata jika di depan huruf A, ini kan bisa kita roker-roker atau kita tukar sesuai duduk berjajar. Berarti di sini ada 4 faktorial, yaitu 24. Sehingga jika depannya A, dia bisa membentuk urutan sampai 24. Yang mana itu? Yaitu A, di sini adalah S, di sini M, di sini I, di sini G. Jadi itulah bentuk dari yang terakhir untuk urutan yang ke-24. Ingat ya, saya ulangi. Di sini A, ini urutan terakhir ya, S, M, I, dan G dari depannya A tadi. Jadi ini urutan ke-24. Sehingga jika depannya A, bisa kita bentuk urutan sampai 24. Begitu juga jika depannya G, maka ini bisa kita buat juga sampai 24 urutan. Maka G, S, M, I, A ini adalah urutan ke-48. Kenapa? Karena ini saja sudah 24, berarti ini sudah ke-48. Nah, kemudian jika depannya I, dengan cara yang sama, ini juga bisa kita bentuk, sehingga I, S, M, G, A itu adalah urutan ke-72. Kita tambah lagi 24 ya, berarti 72. Kemudian jika depannya M, nah jika depannya M, A, G, I, S, maka ini bisa kita bentuk juga sehingga urutannya sampai ke 96 karena ditambah 24. Nah, sekarang untuk depannya S. Nah, jika depannya S, kita bahas satu-satu saja ya biar tidak salah. Habis S pasti A,
Kemudian di sini ada GIM. Nah, GIM ini bisa kita hitung. Di sini kan SA. GIM ini kan bisa kita putar-putar atau diroker sehingga kita gunakan permutasi atau duduk berjajar. Maka hasilnya ini 3 faktorial ya untuk SA di depan. Oke, kemudian jika di sini untuk SG di depan. Berarti jika SG di sini kan A, I, dan M, sehingga ini juga sama, ada 3 faktorial atau 6. Nah, kemudian jika di sini S, kemudian di sini I, A, G, M. Nah, hati-hati, ini mulai kita hitung ya. S, I, A, G, M. Berarti setelah S, I, A, G, M, maka ini boleh diputar, sehingga menjadi S, I, A, M, G. Nah, begitulah cara membuat alfabetikalnya. Kemudian kita putar lagi S, I, kemudian di sini G, kemudian di sini A, di sini M. Nah, kemudian kita buat lagi S, di sini I, di sini G, di sini M, di sini A. Nah, ketemu ya. Di sini yang diminta adalah sigma. Berarti kita temukan sigma pada urutan keberapa? Kita hitung dulu. Di sini tadi sudah urutan ke-96. 96 ditambah 6 adalah 102. 102 ditambah 6 adalah 108. Di sini ada 4. Berarti 108 tambah 4, maka hasilnya adalah 112. Jadi kesimpulannya kata sigma akan berada pada urutan ke-112. Agak rumit, boleh diulang lagi ya supaya lebih paham. Nah, yang terakhir kita akan membahas yaitu SBMPTN 2013. Nah, kita cek soalnya. Di sini soalnya adalah kode hadiah kupon belanja suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 1, 2, 2, 6, dan 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, maka kupon dengan kode lebih besar daripada 62.000. Ini puluhan ribu ya, karena angkanya 5. Jadi yang diminta adalah yang lebih besar dari 62.000. Jadi bisa kita langsung kerjakan ya. Karena di sini lebih besar dari 62.000, otomatis angka pertama dan angka yang kedua harus 62 dulu. Jadi hanya 6 yang boleh di depan dan 8 ya. Tapi untuk 6 harus 62 dulu. Ini tidak boleh kita ganti-ganti. Nah, sekarang kita mau membuatnya di sini 128 atau sisa angka yang belum dipakai. Jadi karena 62 di depan, maka 128 bisa kita permutasikan duduk berjajar. Jadi di sini ada 3 faktorial karena tidak ada yang sama, hasilnya 6 ya. Itulah untuk 62. Nah, kemudian jika di depannya di sini 68, kan lebih besar dari 62.000. Berarti kalau di sini 68, otomatis sisa angkanya 122. Gunakan di sini permutasi unsur sama, maka hasilnya adalah di sini angkanya 3, jadi 3 faktorial. Kita bagi dengan ada 2 angka sama, berarti 2 faktorial. 3 faktorial 6, 2 faktorial 2, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, aman ya untuk 6 di depan. Kemudian jika 8 di depan. Jika 8 di depan, berarti di sini bebas ya. Mau 1 boleh, 2 boleh, 6 boleh. Kenapa? Karena 8 puluhan ribu. Jadi tidak mungkin lagi lebih kecil dari 62.000. Jadi di sini bebas 1, 2, 2, 6. Ini kita gunakan permutasi harus di sini unsur sama ya, karena ada angka yang sama di sini. Jadi kita gunakan n-nya 4, 4 faktorial, 2 angka yang sama per 2 faktorial. Jadi 4 faktorial 24, 2 faktorial adalah 2, jadi hasilnya adalah 12. Kalau kita totalkan banyak kupon yang lebih dari 62.000, yaitu 6 ditambah 3 ditambah 12, jadi hasilnya adalah 21.
Oke, jadi jawabannya adalah C21. Nah, itulah pembahasan untuk permutasi sudah lengkap. Dan untuk mengeksplor kemampuanmu, silakan lihat soal-soal yang ada di internet supaya kemampuan peluangmu lebih baik lagi. Silakan tonton video selanjutnya. Kita akan membahas tentang kombinasi. Jangan lupa tetap mendukung konten pendidikan, tetap like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.